Halo teman-teman semua, selamat pagi dan semangat pagi. Eh, saya dan tim itu sering sekali ya teman-teman. Saya ingin bercerita nih sebelumnya, prolog dulu. Saya dan tim itu sering sekali mendapatkan keluhan, mendapatkan curhatan dari wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan di situ. Teman-teman semua, curhatan ini bukan belasan, bukan puluhan, tapi udah ratusan orang, baik itu saya ulangi, baik itu WPOP maupun WP Badan, itu curhat kepada kami berkaitan dengan perpajakan. Teman-teman, saya ingin memberikan gambaran yang luas dulu ya. Pengusaha itu mulai merintis usahanya itu dengan effortnya sendiri, dengan usahanya sendiri. Berusaha sebaik mungkin agar usahanya itu bisa jalan, usahanya itu bisa laku, bisa ngomset, bisa bertahan dan bisa berkembang. Itu mikir sendiri. Termasuk tidak hanya pikiran, tapi juga berkaitan dengan modal. Baik itu modal yang diperoleh dari tabungan atau modal yang diperoleh dari hutang. Itu perlu diperhatikan. Eh, Negara tidak ikut campur di dalam bagaimana kita mencoba untuk mendirikan sebuah usaha. Akan tetapi, di saat usaha kita jalan, berkembang dengan ketentuan-ketentuan tarif PTKP-nya dan seterusnya yang diatur oleh pemerintah, terlepas dari itu, negara mengambil haknya dengan dalih pajak ke negara. Itu merupakan apa namanya ketidaksetaraan. Bagaimana kita berjuang mati-matian untuk bisa berusaha, tapi negara berjuang mati-matian untuk bagaimana mendapatkan haknya dengan cara pajak tadi. Teman-teman, kalau kita di perspektifnya pengusaha, hari ini, tahun ini, kita bisa bertahan sangat luar biasa dengan usaha-usaha atau jenis usaha yang notabene usaha-usaha yang rentan untuk gulung tikar. Tapi negara dengan dalih-dalihnya juga itu mengambil haknya tidak hanya saat tahun pajak berjalan, tapi 5 tahun ke belakang menggunakan daluarsa pajak. Di saat 2021 misal, merintis sebuah usaha, lanjut 2022, 2023, 2024 baru mulai kelihatan tumbuh, 2025 terlihat hasil usahanya, ada surat cinta dari kantor pajak untuk perihal masa pajak tahun 2021. Hal seperti itu sangat menghantui wajib pajak. Saya merasakan itu karena kami juga konsultan pajak juga, praktisi pajak, saya juga pengajar hukum pajak dan seterusnya. Itu kami rasakan bagaimana teror, bagaimana bayang-bayang pajak itu menghantui para WPOP ini maupun WP Badan, baik ini sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Tapi saya banyak bercerita berkaitan dengan dinamika yang terjadi di pengusaha. Lanjut, teman-teman semua yang teman-teman perlu ketahui, saya ada beberapa orang yang cerita kepada saya, usahanya sudah gulung tikar dan mencoba untuk bangkit lagi.
ditagih-tagih oleh petugas pajak di saat usahanya itu tutup, beberapa tokonya tutup dan seterusnya, ditanya, ditanya Pak pajaknya bagaimana dan seterusnya. Di saat seperti itu, saya kadang berpikir di mana peran pemerintah di saat pengusaha itu lagi dalam keadaan down. Di mana peran pemerintah di situ? Tidak ada. Tapi di saat kita punya omset terdetek baik melalui ekualisasi, baik melalui pihak ketiga, faktur, pembelian, dan seterusnya lah. Banyak hal di situ pemerintah atau negara mengejar haknya. Pembelianmu sekian, pajakmu harusnya sekian karena marginnya sekian. Menggunakan tarif PPh final maupun tarif umum dihitungkan oleh petugas pajaknya. Hello, pemerintah, pengusaha sudah apa namanya memutar segala macam otaknya untuk bagaimana bisa bertahan, bagaimana besok bisa ngomset, bagaimana besok tidak tersaingi atau tidak kalah sama kompetitor lain. Kamu surat-surati omset yang di bawah 4,8 saja, kejar-kejar dengan surat SP2DK lah, dengan surat sprint dimulai pemeriksaan lah. Ya Allah, teman-teman, teman-teman yang di perpajakan, coba berpikir, coba untuk merenung. Para pengusaha ini sudah pusing, saya ulangi, sudah pusing bagaimana dia bertahan, bagaimana dia mengembangkan usaha, bagaimana besok bisa bersaing dengan kompetitor. Di saat disurati oleh petugas pajak, baik itu KPP maupun yang lain di atasnya, itu membuat pikiran tidak jernih lagi. Orang yang bukan kriminal, dalam tanda kutip, itu di saat diberikan surat-surat cintamu, dia akan tidak doyan makan. Dia akan berpikir, berpikir bagaimana ini pajaknya. Jangan-jangan nanti A, B, C, D, E. Jangan-jangan nanti di freeze rekening saya. Jangan-jangan ini aset saya disita. Jangan-jangan ini, dan seterusnya. Pikirannya akan terkuras dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas pajak. Malah dia bisa jatuh bangkrut, gulung tikar, karena pemeriksaan yang dilakukan. Tidak semua orang punya mental, punya psikologi yang tahan banting atas pemeriksaan-pemeriksaan yang terjadi. Saya ingatkan kepada teman-teman di pajak, pengusaha itu tidak hanya mikir masalah pajak, dia mikir masalah perizinan. Yang izinnya nanti saat ini keluarnya banyak sekali. Satu usaha bisa punya 10 sampai dengan 20 perizinannya yang harus dilengkapi. Kalau tidak lengkap nanti akan dikejar, misal kejar BPJS Ketenagakerjaan, dikejar oleh Disnaker, dalam hal ini Kemenaker, akan dikejar oleh apa namanya aparat penegak hukum lain berkaitan dengan perizinan B3, limbah B3, dengan perizinan-perizinan yang lain. Belum lagi dikejar pajak-pajak daerahnya, pajak reklamenya, izin mendirikan bangunan atau sekarang persetujuan bangunan gedung, eh, belum lagi SPPL, UKL, UPL, dan AMDALnya, dan seterusnya yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup, berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saya ulangi, yang dipikirkan pengusaha itu banyak, gitu loh. Nggak hanya masalah melulu pajak. Padahal segala macam perizinan mencoba untuk dilengkapi, masih ada aja celah
bagi oknum-oknum untuk mencari keuntungan-keuntungan secara pribadi di situ. Jadi mohonlah, saya mohon kepada petugas-petugas pajak rasional menyikapi bagaimana kamu bekerja, bagaimana memperlakukan wajib pajak itu secara baik juga. Saya ingin menggambarkan ini ya. Ini di Kompas itu postur APBN kita di tahun 2026. Itu 75%-nya itu berasal dari pajak. Senilai 2.358 triliun itu dari pajak. Selainnya dari penghasilan atau penerimaan negara bukan pajak, dari kepabeanan dan cukai. Bayangkan teman-teman, negara kita adalah negara yang kaya raya berkaitan dengan sumber daya alamnya. Usaha-usaha UMKM yang di bawah 4,8 dikejar-kejar pajaknya, diobrak-abrik usahanya, hanya untuk apa? Untuk mencukupi APBN. Oke lah, ketat berkaitan dengan perpajakan, menegakkan hukum perpajakan, saya setuju dan sepakat, tapi pertimbangkan aspek psikologi dari wajib pajak itu sendiri. Tidak melulu eh, bagaimana pemerintah itu mendapatkan asupan APBN-nya dari pajak, tapi bagaimana mengeksploitasi alam kita, kekayaan kita untuk semakmur-makmurnya kepentingan rakyat di situ. Agar rakyat itu tidak dikejar saja berkaitan dengan pajaknya. Ada yang ngomong nih, ada yang ngomong kayak gini. Pajak itu kan hanya untuk pengusaha, hanya untuk orang yang penghasilan ini. Hello, perhatikan, pajak itu ada salah satu instrumennya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Orang membeli, sederhananya ya, membeli suatu barang di toko, yang barang itu diproduksi oleh pabrik, yang turun ke distributor, turun ke retail-retail, itu kena PPN. Itu kena tarif progresif yang turun-menurun ke end user atau pengguna akhir, atau konsumen, atau rakyat. Konsep PPN itu dibebankan kepada konsumen kan? Konsumennya siapa? Kembali lagi konsumennya ke rakyat. Rakyat juga dibebani PPN dengan dalih apa, penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan pajak penghasilan BPH pasal 21, dengan dalih orang pengusaha yang omsetnya di bawah 500 juta WPOP tidak dikenakan pajak, dengan dalih bla 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 bla. Tapi perlu diperhatikan, semua beban itu ada di rakyat. Para pengusaha atau para pejabat yang punya tunjangan pajak di situ, tunjangan pajak yang dibayar melalui APBN juga, itu coba untuk dikoreksi agar tidak semuanya dibebankan kepada APBN. Jadi saya apa namanya agak sedikit eh, keras berkaitan sama perpajakan karena hari-hari kami dicurhati oleh wajib pajak, hari-hari kami mendampingi wajib pajak, hari-hari kami mencoba untuk bagaimana wajib pajak itu tetap taat perpajakannya, tapi juga tidak merasa dirinya sebagai sapi perah oleh negara. Jadi kami punya kewajiban untuk mengedukasi wajib pajak, dan kami juga punya kewajiban, punya hak konstitusional untuk menyuarakan bagaimana pajak itu membuat derita kepada rakyat dan masyarakat. Coba diintrospeksi bagaimana postur APBN kita yang semuanya hampir dibebankan dari segi pajak. Yang itu membuat para pengusaha ketar-ketir. Apalagi berita-berita yang muncul 2026 akan menggunakan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dengan dalih ketaatan atau kepatuhan pajak. Bayangkan segini banyaknya 75%.
APBN ini dari pajak. Yang lainnya dari PNBP, PNBP, dari kepabean dan cukai. Teman-teman, coba tidak hanya menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Undang-Undang Perampasan Aset, tapi sampaikan aspirasi berkaitan dengan reformasi perpajakan kita. Dengan segala dalih dan upaya yang dilakukan dengan instrumen sistem administrasi inti perpajakan, menggunakan Kortek, menggunakan apa namanya sinkronisasi dengan lembaga lain atau kementerian lain dan seterusnya. Tapi perlu diperhatikan kesehatan mental wajib pajaknya. Begitu, teman-teman semua. Terima kasih.